Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lestari dengan NIM 8606472238, mahasiswa semester 2 Prodi S1 PGSD UPBJJ UT Palembang, Pokjar, Kayu Agung. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Mengapa keduanya tidak bisa dipisahkan? Mari kita bahas. Poin 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas dan penguat bagi ilmu pendidikan. Yang pertama, dari sisi eksistensi. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan apakah pendidikan benar-benar ilmu. Filsafat membuktikan bahwa pendidikan memiliki objek, metode, dan sistem yang sistematis sehingga layak disebut ilmu. Yang kedua, dari sisi keilmiahan. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau tradisi, tetapi menggunakan metode ilmiah yang logis, objektif, dan dapat diuji. Yang ketiga, dari sisi nilai. Filsafat ilmu memiliki aksiologi, menanyakan untuk apa pendidikan itu, apakah hanya untuk mencetak nilai tinggi atau untuk membentuk manusia berkarakter. Disinilah filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah moralnya. Poin yang kedua yaitu pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Saat praktik pendidikan di lapangan menghadapi masalah nyata, misalnya rendahnya motivasi siswa atau kesenjangan akses belajar, maka persoalan itu menjadi bahan refleksi bagi filsuf ilmu. Nah, dari sinilah lahir pemikiran baru tentang hakikat belajar, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai pendidikan yang relevan dengan zaman. Jadi, praktik pendidikan menjadi laboratorium bagi filsafat ilmu untuk berkembang. Poin ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena ia membedah persoalan pendidikan dengan 3 alat utama, yaitu yang pertama ontologi, menanyakan hakikat realitas pendidikan, apakah ilmu itu tunggal atau jamak, apakah siswa adalah objek yang dibentuk atau subjek yang membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua yaitu epistemologi, menanyakan cara memperoleh pengetahuan yang sah dalam pendidikan, apakah melalui hafalan, eksperimen, atau refleksi pengalaman. Yang ketiga yaitu aksiologi, menanyakan nilai dan tujuan pendidikan, apakah pendidikan bertujuan untuk nilai, karakter, atau keduanya. Dengan pisau ini, kita bisa menganalisis kebijakan kurikulum, metode mengajar, bahkan konflik nilai di sekolah secara lebih tajam. Poin keempat yaitu contoh konkret penerapan. Contohnya dalam penyusunan kurikulum Merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu unik dengan potensi berbeda. Secara epistemologi, proses belajar tidak hanya ceramah, tetapi proyek dan eksplorasi. Secara aksiologi, tujuannya bukan hanya nilai akademik, tetapi juga profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Tanpa lensa filsafat ilmu, perubahan kurikulum bisa hanya jadi ganti nama, bukan perubahan paradigma. Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan saling memperkuat. Filsafat memberi arah dan kedalaman, sedangkan pendidikan memberi konteks dan tantangan nyata. Dengan memahami ini, kita sebagai calon guru bisa menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga berpikir kritis dan reflektif.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.